Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1222039. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Tableau untuk visualisasi data. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Insinyur Subardin STMT. Jadi langsung saja, saya sudah siapkan datanya. Di sini ada data yang mentahan dari saya, kemudian ini adalah hasil analisis menggunakan Hadoop pada tugas sebelumnya. Nah, langsung saja saya buka aplikasinya, Tableau. Oke. Tableau desktop. Oke, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini, ada menu file di bagian atas, kemudian di sini kita bisa membuat halaman baru, kemudian membuka file, kemudian di data ini, dan ada help. Kemudian pada sidebar di sini kita bisa lihat ada menu connect. Nah, di sini kita bisa pilih untuk membuka file, mau itu Excel, TXT, JSON, dan lain-lain. Nah, di sini saya coba untuk buka Microsoft Excel karena data saya dalam bentuk Excel. Kita klik, lalu saya cari datanya. Di situ nama datanya adalah jumlah sekolah per provinsi tahun 2023. Kita open. Nah, langsung terbuka halamannya. Di sini untuk bagian atas masih sama, hanya saja di sini ada window untuk mengaktifkan status barnya yang ini. Kemudian untuk file masih sama dan data juga. Di sini kita bisa membuat data source baru. Bisa juga kita duplikat data source dan lain-lain. Kemudian untuk menu connection ini adalah data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu data jumlah sekolah per provinsi. Kemudian di sini ada tombol add. Nah, tombol add ini bisa kita pakai kalau misalnya kita coba lakukan operasi-operasi pada table, misal kita mau joinkan antara dua table yang berbeda dan lain-lain. Kemudian juga di sini ada sheet. Sheet ini adalah lembar kerja kita, kalau misalnya di Excel juga sama. Kemudian di sini ada tabel detail atau detail dari tabel yang saya sudah importkan. Ada provinsi, kemudian SD negeri, SD swasta, dan seterusnya sampai SMA. Langsung saja kita ke sheetnya. Ya, di sini saya mau ubah dulu. Saya mau kasih nama sebaran sekolah negeri di Indonesia. Oke. Nah, di sini untuk membuat grafik sebaran sekolah negeri di Indonesia, saya mau coba dengan bentuk map atau peta. Jadi yang pertama, saya coba drag dulu provinsi ke rows. Nah, di sini saya mau filter karena di datanya itu ada kolom untuk luar negeri. Jadi di sini saya tidak ambilkan. Jadi saya filter. Nah, selanjutnya saya mau, nah di sini kan belum aktif nih petanya. Kalau misalnya provinsinya ini tidak terbaca, kita ke tables. Di sini kita pilih yang geographic rule, kita pilih yang state provinsi. Oke, kalau sudah nanti tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini. Tapi di sini baru nama provinsinya saja, belum ada detail dari nilai-nilai sebaran sekolahnya. Oke, karena kita butuh sebaran sekolah negeri, berarti kita inputkan SD negeri ke detail. Kemudian ada SMP negeri ke detail juga, dan ada SMA negeri ke detail. Nah, kalau kita arahkan, ini otomatis sudah masuk datanya SD, SMP, dan SMA. Dan tooltipnya juga sudah aktif, jadi ketika kursor diarahkan ke pulau tertentu, misalnya di Sulawesi Tenggara, nah di sini tooltipnya aktif, menampilkan nama provinsi dan
sebaran sekolah negerinya, baik SD, SMP maupun SMA. Nah, untuk mengaktifkan tooltipnya itu bisa kita klik di sini. Nah, di sini tuh ada include in tooltip. Nah, kalau dicentang nanti tooltipnya aktif. Nah, kalau begini warnanya mungkin kurang menarik karena satu warna saja dan tidak dipisahkan, sehingga saya coba drag ini provinsi, saya coba ke color. Nah, di sini otomatis dia akan membedakan warna tiap provinsinya. Kalau misalnya kita pengen ada labelnya, bisa kita drag provinsi ke label. Nah, nanti ada labelnya Aceh dan seterusnya sampai Papua. Oke, untuk sebaran sekolah negeri seperti itu. Berikutnya saya mau buat untuk sebaran sekolah swasta di Indonesia. Oke. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita drag dulu provinsi ke rows. Setelah itu kita pilih mapnya. Kemudian kita pilih yang SD swasta ke detail, SMP swasta juga ke detail, dan SMA swasta. Oke, selanjutnya kita ganti provinsinya itu jadi color, biar warnanya beda-beda. Nah, di sini kita bisa lihat Sulawesi Tenggara, SD swastanya berapa, SMP swastanya, dan SMA swastanya. Oke, jadi kita sudah bisa buat dua grafik. Walaupun grafiknya ini sama, yaitu grafik map. Yang satu untuk sebaran sekolah negeri, yang satunya untuk sekolah swasta. Untuk yang sheet berikutnya, saya mau coba buat perbandingan jumlah sekolah negeri versus swasta. Oke. Nah, untuk buat perbandingan ini kita butuh kolom baru, yang mana kolom itu akan mentotalkan SD negeri, SMP negeri, dan SMA negeri, serta kolom berikutnya lagi yaitu total sekolah swasta yang akan mentotalkan SD swasta, SMP swasta, dan SMA swasta. Caranya itu kita ke sini ya. Oke, untuk membuat kolom barunya, yang pertama itu kita klik kanan pada sidebar data ini, lalu kita create calculate field. Nah, di sini kita kasih nama total sekolah negeri. Nah, kemudian di sini kita masukkan rumus untuk menjumlahkan semua sekolah negeri. Rumusnya itu adalah sum, kemudian dalamnya itu ada SD negeri ditambah sum. Di sini dimudahkan ya karena udah ada template-nya, jadi kita tinggal pilih SMP negeri ditambah sum SMA negeri. Oke, setelah itu kita apply, lalu kita klik OK. Berikutnya kita butuh juga untuk sekolah swastanya, total sekolah swasta. Untuk rumusnya sama, kita pakai sum SD swasta ditambah sum SMP swasta ditambah sum SMA swasta. Lalu kita apply, kita OK. Nah, berikutnya kita mau lihat perbandingannya. Sama seperti tadi, provinsi kita drag rows, kemudian kita filter juga ya karena ada luar negeri di sini. Kita tidak butuhkan, kita OK. Setelah itu untuk kolomnya kita masukkan total sekolah negeri dan total sekolah swasta. Kemudian kita pilih visualisasinya bar chart seperti ini. Kita bisa perluas ya tampilannya. Oke, seperti ini. Atau kalau mau ganti warna juga bisa di sini edit color. Usahakan
Kalau buat perbandingan itu warnanya kontras supaya lebih mudah untuk dibedakan. Kemudian di sini bisa dilihat ya, Aceh untuk sekolah negerinya itu ada sekitar 4.000, kemudian swastanya hanya ada 700. Nah, di sini kita bisa lihat semua perbandingannya. Di sini ini yang paling jauh ya. Jawa Barat ini 19.000 sekolah negerinya, sedangkan swastanya hanya sekitar 7.000-an. Seperti itu. Oke, ini untuk visualisasi ketiga menggunakan bar chart. Berikutnya saya mau coba lihat lagi visualisasi untuk rasio perbandingan sekolah negeri versus swasta. Rasio pertumbuhan. Di sini saya ambil datanya dari 2023 sampai 2024. Oke. Nah, di sini karena saya punya data untuk rasio pertumbuhan ini adalah hasil analisis dari data mentah tadi menggunakan Hadoop, sehingga saya bisa melihat rasionya, maka saya tambahkan dulu datanya. Kita ke data source, kemudian kita bisa new data source. Saya pilih, atau jangan, kita pakainya connection aja, karena saya mau gabungkan dengan data yang sebelumnya. Ini hasil analisis. Oke. Di hasil analisis ini saya hanya melihat untuk 10 provinsi terbesar dari jumlah sekolahnya. Jadi langsung saja kita visualisasikan. Pertama kita, ini belum masuk ya. Coba lihat. Kita koneksikan aja dengan ini. Saya drag saja karena ada masalah sedikit nge-lag. Saya drag aja dari data science. Hasil analisis mana ya? Yang ini. Hasil analisis saya drag ke sini. Oke. Udah terkoneksi. Setelah itu saya akan buatkan grafiknya. Karena di sini saya hanya mau melihat 10 provinsi terbesar, jadi saya drag saja ke sini. Ini ada 10 provinsi dari Banten hingga Sumatera Utara. Kemudian untuk rasionya kita pilih yang 2023 dan 2024. Lalu kita pilih untuk visualisasinya menggunakan bar chart, atau boleh pakai pie chart juga. Cuman kalau pakai pie chart ini kita butuh labelnya seperti ini ya. Saya butuh, kurang jelas ya kalau pakai pie chart. Coba bar chart. Nah, kalau bar chart kayak gini. Saya akan perbesar sedikit. Oke. Nah, dengan bar chart ini kita bisa lihat, mungkin kita ganti warnanya ya, biar beda kayak tadi. Saya ganti pakai hijau sama, ya kita pilih dulu hijau. Terus yang ini kita pakainya kuning. Kita apply. Oke. Ini udah kontras warnanya. Dan bisa dilihat di sini ada penurunan rasio di Sulawesi Selatan. Dari yang awalnya 7,12 turun menjadi 6,9. Artinya apa? Berarti di Sulawesi Selatan ini ada penurunan sekolah negeri dan ada kenaikan sekolah swasta di tahun 2024, sehingga rasionya ini menurun. Jadi mungkin itu saja visualisasi data yang bisa saya tampilkan.
pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.